Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, banyak sekali kejadian yang terjadi di Jember selama sepekan ini. Dan tim redaksi kami telah merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Rati Purwa, Anda menyaksikan Tajam Sepekan. Ketua DPRD Jember Thaif Zamroni mengapresiasi kinerja Saber Pungli yang masih baru dibentuk, namun sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kegiatan ini yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini dinilai sangat merugikan masyarakat, apalagi pada penangkapan kemarin pelaku mengambil keuntungan dari alat bantuan pemerintah yang notabene diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Thaif berharap tim Saber Pungli yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, dan inspektorat ini selalu bekerja dengan amanah dan tidak tebang pilih, sehingga praktek pungli di Jember dapat diberantas. Selain itu juga dirinya berharap bahwa kejadian operasi tangkap tangan pungli yang dilakukan oleh salah satu pejabat Disperindak Jember merupakan yang terakhir, sehingga citra pegawai maupun pemangku jabatan di Jember tidak tercoreng. Ya, pertama kita apresiasi tim Saber Pungli Kabupaten Jember telah berhasil melakukan OTT, dan kita tahu semua siapa itu, dan ini pertama kita apresiasi, dan yang kedua kita berharap kejadian ini adalah yang pertama dan terakhir di Kabupaten Jember. Kita berharap seperti itu, dan kita berharap bagi semua pemangku kebijakan untuk tidak terjadi hal-hal yang semacam ini, dan ini kita berharap ini menjadi pelajaran bagi kita semua, pelajaran bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Jember. Sekali lagi kita apresiasi tim Saber Pungli Kabupaten Jember yang dikomandani oleh Pak Kapolres. Ya ini kita kaget sebetulnya ada hal yang semacam ini. Tentunya ini harus dijadikan pelajaran, ini harus dijadikan momentum bagi kita, bagi semua pemangku di kabupaten, pemangku kewenangan di Kabupaten Jember, baik itu PNS dan lain sebagainya, untuk tidak melakukan pungli, karena yang jelas semuanya akan berdampak juga kepada masyarakat terkait dengan pungli dan lain sebagainya. Ini akan berdampak kepada masyarakat, maka dari itu seluruh jajaran baik itu PNS dan semua yang ada pemangku di Kabupaten Jember untuk tidak melakukan ini. Dan ini jadikan pelajaran, kejadian ini jadikan pelajaran di Kabupaten Jember. Dari DPRD Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang menyebabkan ribuan hektar padi gagal panen ternyata berpengaruh besar pada stok gabah petani. Minimnya stok gabah saat ini juga dirasakan pihak Bulog Jember yang mengaku kesulitan mencari gabah petani karena di sentra petani padi di Jember banyak yang gagal panen gara-gara bencana alam. Didik Damiati, Kepala Gudang Bulog Divres 11 Pakusari mengaku resah karena banyak sekali petani yang gagal panen. Padahal jika panen berhasil, Gudang Bulog Pakusari Jember kerap membeli gabah petani Jember dengan harga sangat layak. Dari data Gudang Bulog Pakusari, stok beras saat ini masih mencukupi untuk masyarakat Jember hingga April mendatang. Untuk itu, masyarakat tak perlu resah. Ada beberapa kendala, mungkin masalah musibah, bencana alam seperti banjir, cuaca buruk seperti itu, Mas Bob. Gitu. Jadi agak mempengaruhi pencarian gabah. Juga mempengaruhi gabah. Ini untuk 2017 gimana Pak? Untuk 2017 kita ada stok 2000 ton sampai bulan April nanti kita. Itu. Bulan April. Ya. Stok beras di Gudang Bulog Pakusari didistribusikan selain untuk keperluan raskin juga untuk operasi pasar jika harga beras di pasaran tinggi. Dari Pakusari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Razia pertama di awal tahun 2017 ini melibatkan 56 personil dari Lapas Kelas 2A Jember yang dibagi 3 titik di setiap bloknya. Dalam razia, petugas melakukan penggeledahan untuk mencari barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam lapas,
seperti handphone yang biasanya digunakan untuk bertransaksi narkoba maupun senjata tajam yang membahayakan penghuni lapas. Meski dalam razia petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba, namun petugas berhasil mengamankan beberapa barang yang membahayakan, seperti sendok garpu, korek api, gas, serta paku. Menurut Kepala Lapas Kelas 2A Jember, razia awal di tahun 2017 ini bertujuan untuk mengantisipasi peredaran narkoba di dalam lapas. Selain itu untuk mengamankan temuan barang mencurigakan yang kerap dipakai untuk kerusuhan antar tahanan. Pertama, kegiatan penggeledahan razia dadakan malam hari ini merupakan satu antisipasi peredaran gelap narkoba yang terkait dengan sarana untuk peredaran gelap narkoba, yaitu HP. Di Lapas Jember udah beberapa kali mengadakan penggeledahan, 1 bulan hampir 7 kali sampai 10 kali. Tapi untuk malam hari, untuk tahun 2017 baru malam pertama ini kita lakukan. Karena juga berita dari media sosial bahwa 39 lapas terindikasi menjadi sarang peredaran gelap narkoba sebagai jaringan internasional atau peredaran di luar lapas. Hasil temuannya malam ini, Pak? Malam ini hasil temuannya barang-barang yang terlarang adalah beberapa ikat pinggang, lalu sendok stainless, lalu sebagian obat-obatan yang tidak boleh dikonsumsi oleh warga binaan masyarakat. Ada berapa pasukan, Pak? Ada berapa tenaga sipil yang dikerahkan? Malam hari ini kita kerahkan 56 personil. Insya Allah 2 minggu ke depan kita akan gabung dengan Kepolisian Resort Jember. Untuk update jumlah tahanan, Pak? Jumlah tahanan sampai saat ini seluruhnya 613, tahanan 275, napi 338. Sementara itu dari data Lapas Kelas 2A Jember saat ini jumlah penghuni lapas mencapai 613 tahanan. Dari Lapas Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sekitar 1 hektar tanaman sorghum yang ada di Desa Sucok, Kecamatan Mumbulsari siap dipanen. Tanaman sorghum tersebut berasal dari negara Afrika Selatan sebagai makanan pokok di negara tersebut. Tak hanya buahnya, pohon sorghum juga bernilai ekonomis karena mengandung zat gula yang cukup tinggi. Bahkan gula yang dihasilkan dari pohon sorghum dinilai aman bagi penderita diabetes. Diharapkan terobosan tersebut bisa membantu meningkatkan pendapatan para petani. Karena budidaya tanaman sorghum tidak terlalu membutuhkan modal besar, namun hasilnya sangat menjanjikan. Menurut pengembang budidaya sorghum Muhammad Nasir, penanaman sorghum ini merupakan yang pertama kalinya, sehingga ke depan bisa menjadi percontohan untuk yang lain. Muhammad Nasir menilai prospek tanaman sorghum jauh lebih bagus daripada tanaman jagung, tebu maupun tembakau. Diambil satu aja biar kelihatan. Dengan pengembangan budidaya tanaman sorghum. Sorghum ini adalah tanaman yang bisa ditanam di lahan-lahan yang kering, lahan-lahan tidak produktif, lahan-lahan kritis, di mana saat ini banyak bertebaran di Kabupaten Jember. Dalam 1 hektar mereka bisa mendapatkan 5 juta per bulan. Artinya dalam 1 tahun mereka bisa memperoleh 60 juta. Dan ini angka yang cukup bagus dibandingkan dengan tanaman yang lain, baik itu jagung, tebu maupun tembakau itu sendiri. Juri selaku Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kecamatan Mumbulsari menyambut positif dalam pengembangan penanaman sorghum tersebut. Karena dalam sekali tanam, sorghum bisa dipanen sebanyak 5 kali, sehingga akan sangat menguntungkan para petani. Itu punya tujuan, misi yang terakhir itu bagaimana para petani itu nanti diuntungkan. Karena selama ini maaf, petani itu suram keadaannya, suram. Mungkin dengan tanaman sorghum ini yang tak perlu biaya besar, perawatannya pun juga tidak mahal, produksinya bagus, nah bisa mengangkat kehidupan para petani, itu tujuan kami. Ya itu aja sudah, karena sorghum ini katanya karbohidratnya bagus dan semuanya berfungsi. Buahnya berfungsi, pohonnya pun juga berfungsi sebagai apa ya?
kayak tebu lah, bisa menghasilkan gula yang non diabetes, gula jagung gitu. Seperti itu. Dari Mubelsari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Nampak keseruan pencoblosan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Warung Cakwang. Settingan tempat didesain mirip dengan TPS pada umumnya, yakni adanya meja pendataan pemilih, bilik suara, serta kotak suara lengkap dengan petugas yang berjaga. Tak hanya itu, salah satu sisinya juga terbentang spanduk terkait visi dan misi dari para kandidat. Dan para pemilih di sini merupakan pengunjung warung kopi Cakwang yang mayoritas adalah mahasiswa. Menurut pengunjung, kegiatan ini sangatlah penting sebagai pendidikan politik di masyarakat, khususnya bagi para mahasiswa. Di sini saya sedang melakukan pencoblosan karena saya warga Jember, saya bukan warga Jakarta. Tapi di sini kan seandainya saya sebagai warga Jakarta ingin berpartisipasi juga gitu, berpartisipasi dan juga saya ingin memberikan motivasi juga buat seluruh warga Jakarta. Bagaimanapun pilihan Anda itu untuk daerah kalian sendiri. Jadi yang terbaik, pilih yang benar-benar tegas dan bermutu juga. Sementara itu, menurut pemilik warung Rahmat, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dirinya tentang pendidikan politik di Jember, khususnya kepada mahasiswa dan pemilih pemula. Awalnya itu dengan memilih pemimpin Jakarta, awalnya keresahan ya sebagai warga negara, di mana perdebatan itu sering terjadi, entah itu di dunia nyata, entah itu di dunia maya. Tapi perdebatan itu jelas nggak ada ujungnya. Makanya kita berupaya mengakomodir teman-teman yang suka berpolitik untuk melakukan pemungutan suara di TPS itu. Nah, kenapa Jember turut serta? Karena bagaimanapun juga euforianya pilkada DKI itu nyampe, ngefek lah ke Jember. Entah itu positif, entah itu negatif, yang jelas sangat mempengaruhi terhadap kehidupan sosial. Biasanya kita ngopi bareng, guyon-guyon, akhirnya kita ngomong politik, berselisih paham, akhirnya nggak nyapa. Nah, kita mengakomodir seperti itu biar nggak terjadi seperti itu, ya udah diselesaikan di TPS melalui coblosan. Rencananya pemungutan suara akan diakhiri pukul 4 sore dan akan dilakukan penghitungan suara pada pukul 6 sore. Semua kegiatan ini merupakan serangkaian simulasi saat pencoblosan. Dari Masrib, Yudis Ade, Jember 1 TV melaporkan. Hal ini diungkapkan Bukri di sela-sela kegiatan kerja di kantor DPRD Jember. Dirinya saat ini mengaku sedang mengkaji dan menyelidiki terkait komoditi cabai di Jember yang harganya masih melambung tinggi. Meski akhir-akhir ini petani cabai banyak yang mengalami gagal panen akibat cuaca buruk yang melanda Indonesia, sehingga mempengaruhi stok cabai di pasaran. Namun hal ini terlihat ironis, yang seharusnya dengan harga tinggi ini bisa memberikan berkah pada petani, namun hal yang terjadi sebaliknya. Petani cabai masih saja tidak memperoleh keuntungan yang signifikan. Oleh sebab itu, DPRD menginginkan pengawasan yang lebih ketat terhadap komoditi cabai ini oleh dinas terkait, untuk mengantisipasi maupun menyelidiki adanya keterkaitan mafia atau oknum yang sengaja mempermainkan harga cabai di Jember. Mahalnya itu apa memang di petani mahal atau memang ada mafia para pedagang untuk sengaja memahalkan cabai ini, cabai langka. Nah, persoalannya sekarang ini sebenarnya dinas yang sudah melekat ke Disperindak sebenarnya harus sudah turun ke bawah untuk mengevaluasi harga cabai yang sebenarnya. Kalau jenengan tadi mengatakan harga cabai di bawah itu antara 30, 35 sampai 40, dijual sampai 100 ke atas, itu memang ada kesengajaan para tengkulak itu untuk mempermainkan harga. Bukri menambahkan bila ke depan ada temuan oknum yang bermain, tak segan DPRD Jember akan memanggil dinas terkait untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Dari DPRD Jember, Yudis Ade, Jember 1 TV melaporkan. Namun di Kabupaten Jember, sisa lebih pengusutan anggaran atau silpa dalam APBD tahun 2017 diperkirakan mencapai 600 miliar rupiah. Hal ini merupakan rekor silpa terbesar yang pernah ada di Pemkab Jember.
Karena selama ini tidak pernah ada silpa hingga mencapai 600 miliar rupiah yang belum terserap dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Silpa pada APBD 2016 mencapai 350 miliar rupiah, akan ditambah 247 miliar rupiah dana alokasi umum atau DAU Jember yang sempat ditahan pemerintah pusat. Silpa yang besar ini tentu akan menjadi tantangan bagi Pemkab Jember untuk bisa melakukan penyerapan secara optimal. Menurut Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni, dengan waktu yang sempit maka harus ada langkah percepat dari Pemkab Jember. Salah satunya dengan mematuhi manajemen waktu yang sudah ditetapkan undang-undang. Tentunya waktu ya, manajemen waktu yang memang sudah diatur oleh undang-undang ini harus dipatuhi oleh eksekutif, dalam hal ini Bupati. Mengingat silpa ini sangat luar biasa dan ini sudah mencetak rekor ya di Kabupaten Jember sampai 600. Sepanjang sejarah ada silpa 600. Nanti kalau ini terlambat otomatis juga akan berimbas, akan berdampak pada penyerapan dari silpa ini. Dengan demikian, pada bulan Juli 2017 mendatang, Pemkab Jember harus tepat waktu menyerahkan draft kebijakan umum anggaran plafon penggunaan anggaran sementara KUA PPAS untuk PAPBD 2017 kepada DPRD Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Ribuan pasukan khusus Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam barisan Ansor Serbaguna atau Banser dari berbagai kecamatan dan desa mengikuti apel siaga yang digelar di alun-alun pemerintahan Kabupaten Jember. Apel siaga ini digelar karena Kabupaten Jember dinilai sudah termasuk darurat khilafah dan paham-paham radikal. Bahkan kelompok-kelompok anti Pancasila dan NKRI ini sudah mulai berani muncul di berbagai daerah. Oleh sebab itu, Banser mulai disiagakan untuk mengamankan NKRI dan Islam Damai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nantinya pasukan Banser dan pemuda Ansor yang ada di tingkat kecamatan hingga pedesaan akan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang bahaya radikalisme. Lebih dari itu, Ketua Cabang Gerakan Pemuda Ansor Jember Ayub Junaidi juga meminta ketegasan kepada daerah untuk melarang kegiatan ormas-ormas yang menentang Pancasila dan NKRI. Pertama, kita apel siaga karena Jember ini sudah termasuk darurat khilafah sama paham-paham radikalisme. Maka dari itu Banser bersama Ansor ini mengadakan kegiatan apel kebangsaan untuk melawan radikalisme dan tolak khilafah. Ada berapa personil? Insya Allah sekitar 1.000 personil kita siapkan untuk mengantisipasi gerakan-gerakan radikalisme yang sudah merajalela khususnya di Kabupaten Jember. Dia tidak mau NKRI, maka dari itu kita meminta kepada pemerintah daerah untuk bersikap tegas. Dalam acara tersebut tampak Wakil Bupati Jember Kiai Mukit Arif, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo, jajaran TNI dan Ketua NU Jember Kiai Abdullah Samsul Arifin memberikan dukungan terhadap anggota Banser Jember. Wabub Kiai Mukit Arif mengaku bangga terhadap NU dan Banser yang sejak dulu menjadi penjaga NKRI dan Pancasila. Sebuah pernyataan real bahwa NU khususnya dan secara khusus Banser Ansor betul-betul adalah untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah ancaman-ancaman sekarang sudah mulai terasa. Jadi atas nama agama, atas nama suku, atas nama ras dan sebagainya. Jadi saatnya lah Banser Ansor ini tampil ke permukaan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Proses seleksi peserta calon direksi perusahaan daerah air minum atau PDAM dan perusahaan daerah perkebunan atau PDP Kayangan Jember terus menjadi sorotan dari berbagai pihak. Tidak hanya Komisi C DPRD Jember, sejumlah peserta yang mengikuti seleksi calon direksi perusahaan plat merah tersebut juga mengaku kecewa terhadap Pemkab Jember, khususnya panitia seleksi yang dinilai tidak profesional. Karena selama ini panitia seleksi Pemkab tidak transparan mengenai hasil skor setiap peserta.
Salah satu peserta, Rendra Wijaya Kusuma, menjelaskan hasil skor tersebut penting sebagai bukti bahwa direksi yang dipilih oleh Bupati benar-benar memiliki skor tertinggi, sehingga tidak muncul dugaan adanya nepotisme dalam proses seleksi direksi PDP Kahyangan. Selaku wakil dari peserta, semua peserta itu merasa kecewa. Intinya itu kecewa aja, terlalu tidak profesionalnya Pansel aja. Ya, di mana tugas Pansel itu kita ketahui ya, dari Jakarta pusat sampai daerah. Saya lihat kayak itu kan kayaknya Jember tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kan pasti dari awal sampai akhir. Ya. Akhir cuma ngumumkan kan apa fungsi Pansel, ngumumkan di website. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Jajaran kepolisian Mapolsek Wuluhan mengamankan 2 orang atas nama Abdul Galim dan Matsun, warga Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, yang tertangkap basah oleh petugas perhutani BKPH Wuluhan yang sedang melakukan aktivitas penambangan emas liar di kawasan Gunung Manggar di petak 13B wilayah RPH Gelundengan. Di hadapan polisi, kedua pelaku mengaku baru 5 kali melakukan aktivitas penambangan emas di kawasan tersebut, namun belum pernah mendapatkan tanah yang mengandung emas. Kedua pelaku sebelumnya bekerja sebagai tukang tebang tebu di desanya, namun pada saat tidak ada aktivitas penambangan, maka keduanya mencoba ikut serta melakukan penambangan emas secara ilegal di kawasan Gunung Manggar untuk menambah penghasilan buat keluarganya. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti yaitu alat cangkul dan 2 sak berisi tanah yang diduga mengandung emas. Sudah lama bekerja di tambang? Ya. Sebelumnya kerja apa? Tebang tebu itu. Tebang tebu? Iya, nguli. Kenapa kok tergiur ikut-ikut nambang? Pabrik udah tutup. Pabrik tebu itu kan udah tutup, jadi ingin mencukupi itu, ya itu udah. Cara carinya gimana? Pakai cangkul kecil. Pakai cangkul kecil itu. Pakai cangkul kecil? Ya, di coker-coker itu tanahnya, terus dia dari sak dibawa ke air. Cuma di atas itu. Satu hari bisa dapat berapa gram? Belum pernah dapat. Belum pernah dapat. Pelaku ini ditangkap oleh petugas teman-teman dari Dinas Kehutanan saat menggali di atas sana. Menggali sana, dilakukan penangkapan, kemudian barang buktinya juga ada, terus diserahkan ke Polsek. Ya, terus kita lakukan penyidikan, proses lanjut. Akibat perbuatannya, kedua penambang tersebut akan dijerat dengan pasal 158 tahun 2009 tentang ancaman hukuman penjara 10 tahun penjara. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Alat pendeteksi kebocoran gas ini terbuat dari berbagai jenis komponen elektronik yang sudah tak terpakai, khususnya komponen komputer. Sesuai namanya, alat tersebut mampu mendeteksi adanya kebocoran gas di sekitar hingga radius 15 meter. Secara otomatis, alarm akan terus berbunyi apabila terjadi kebocoran gas. Banyaknya peristiwa kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran tabung gas hingga memakan korban jiwa, menginspirasi Pondok Pesantren Nurul Islam Jember untuk menciptakan Detron Fire Flow Alarm ini. Menciptakan alat ini untuk membuat pencegahan terhadap suatu kejadian kebakaran tersebut. Oleh karena itu kami tidak ingin masyarakat kita terluka gara-gara hal kebakaran tersebut ataupun sampai-sampai bisa menjadi korban. Tapi kita ingin menyelamatkan mereka semua dengan adanya alat kami ini. Senang sekali bahwa anak-anak ini sangat peduli kepada problematika sosial. Saya juga mengatakan kepada mereka bahwa cari program-program masyarakat, apa yang bisa kalian bisa kontribusikan kepada mereka, karena khairun nasi anfa'uhum linnas, karena paling baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Selain untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Detron Fire Flow Alarm ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Melalui alat mendeteksi kebocoran gas ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kebakaran yang diakibatkan dengan adanya kebocoran tabung gas. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Singgi, warga Desa Baratan, Kecamatan Arjasa yang memanfaatkan sabut kelapa tak terpakai untuk media tanam cabenya. Meski sempat ragu, cabai yang ia tanam dengan sabut kelapa ini akan membuahkan hasil yang memuaskan. Namun dengan tekun mencoba, ia pun akhirnya menemukan formulasi tepat agar cabai tumbuh lebat dan melimpah. Lahan cabai Singgi dibuat seperti greenhouse di mana media tanamnya murni dari serabut kelapa yang sebelumnya telah diberi pupuk cair sebagai nutrisi. Bibit cabai yang masih kecil ia tanam dalam gelas plastik bekas air mineral dengan media serabut kelapa halus. Setelah 2 minggu, bibit cabai dipindah ke tempat yang lebih besar menggunakan media serabut kelapa kasar. Dengan memberi tetesan air yang dibuat sedemikian rupa dari paralon berikut, cairan nutrisi dengan sinar matahari yang cukup, tanaman cabai yang dikembangkan Singgi ini ternyata tumbuh luar biasa. Tampak tanaman cabai Singgi buahnya lebat, tidak gampang terserang penyakit, dan juga cabai terlihat segar. Satu batang cabai menghasilkan ratusan buah cabai kecil yang sehat dengan usia tak sampai 2 bulan. Ini cabai rawit biasa yang banyak beredar di pasaran. Cuman kita menggunakan media kokopit atau serabut kelapa, di mana serabut kelapa itu banyak menyimpan tahan lama terhadap serapan air. Jadi untuk bisa ditanam di rumah dengan menggunakan media ini, karena harga cabai sekarang sudah beberapa waktu terakhir ini harganya sudah meningkat. Jadi kita memanfaatkan lahan yang ada untuk menanam cabai dengan media serabut kelapa. Butuh berapa lama Pak untuk bisa panen? Ini bisa dilihat di sini, ini sudah berumur sekitar 2 bulan, kurang dari 2 bulan. Gitu. Dari Baratan, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dampak keseruan belajar memanah yang dilakukan mahasiswa Universitas Jember, latihan yang digelar di lapangan UNED ini didampingi langsung oleh pelatih memanah profesional. Meski menemukan kesulitan, namun para mahasiswa terlihat antusias mengikuti petunjuk dari para pelatih dari posisi berdiri, cara menarik busur, dan posisi tangan hingga cara membidik sasaran dengan tepat. Salah satu mahasiswa mengaku meski sulit, namun dirinya bersama rekan yang lain tetap bersemangat untuk belajar memanah. Karena tak hanya persiapan dari fisik saja, namun memanah juga menggunakan mental sehingga dengan mental yang tenang dan terlatih, target bidikan dapat mengenai sasaran. Ini apa kesulitannya? Kesulitannya adalah kita ketika baru pertama, belum pernah memegang panah, kadang kita harus mengatur emosi. Karena panahan itu butuh ketenangan, sama seperti yoga, kita butuh ketenangan, kita butuh pengaturan napas, dan juga yang pasti kita harus lebih memahami bagaimana arah target yang sesuai. Sementara itu menurut pelatih panahan dibutuhkan ketekunan dalam berlatih memanah bagi para mahasiswa jika ingin menjadi pemanah yang profesional. Jadi mengawali dengan itu, diikat, kemudian ditempelkan ke jari yang ada di sini. Ini sebagai hanya memegang aja, ya, sebagai sandaran. Itu dilakukan berulang-ulang, pelan-pelan. Tentunya berat tarikannya atau draw weight-nya itu LBS-nya kecil, karena bantu enteng. Jadi kalau sudah dasarnya terbentuk, antara genggaman dengan bahu, dengan sinkronisasi siku yang ada di sini sudah sesuai, tentu ada mengarahkan, maka kita akan meningkat lagi. Itu proses itu memerlukan waktu antara, kalau saya itu sekitar, kalau mahasiswa saya latih itu 1-2 bulan. Setelah itu berangkat kita pakai yang standar, yaitu menggunakan paralon. Itu pun LBS-nya kita buat kecil, sekitar 24 sampai di bawah 30. Nah dari situ sekitar 20-24 LBS yang perempuan itu pakai, yang laki-laki sekitar 30 ke bawah. Mereka sudah familiar dengan itu, kita perbaiki lagi tekniknya lagi, meningkat lagi dengan yang namanya standar bow. Saat ini kami punya di Satgas ini untuk pembentukan UKM sekitar
ada 5 standar bow. Itu rata-rata mereknya Kartel Serious Plus. Yang satu lagi panah tradisional kita punya 2. Yang Manchuria dengan Korean bow yang barusan tadi diperagakan. Ya itu. Jadi pemula itu sebetulnya tidak begitu-gitu aja latihannya. Ada permainan panahan perang-perangan, army archery. Tapi kita belum terapkan karena itu butuh fisik yang kuat. Terus di samping ini, kalau pemula sudah mulai menyenangi, termotivasi, kita membuat satu rekreasi memanah ini. Menjadi satu rekreasi, menjadi tempat berkumpulnya satu keluarga besar Universitas Jember. Dalam waktu dekat, panahan ini akan menjadi unit kegiatan mahasiswa atau UKM di Universitas Negeri Jember. Dari unit Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Kedai bakso bunting di Jalan Raya Blater, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Jember terus dipenuhi pengunjung. Bakso yang dijual di kedai milik Siska ini memang unik dan tidak seperti bakso pada umumnya. Rasanya yang lezat membuat kreasi bakso bunting semakin diburu konsumen dari berbagai wilayah. Padahal usaha bakso bunting milik Siska ini masih tergolong baru karena masih berumur 6 bulan. Inovasi kuliner bakso yang diciptakan oleh Siska terinspirasi dari temannya yang menceritakan adanya bakso beranak yang sedang menjadi tren di masyarakat. Oleh sebab itu, Siska mencoba membuka usaha bakso yang unik dan murah meriah. Disebut bakso bunting karena di dalam pentol bakso yang diciptakan Siska terdapat 1 butir telur ayam, 2 butir telur puyuh, daging sapi cincang, dan juga 7 butir pentol kecil. Aneka kejutan inilah yang semakin menarik perhatian pengunjung. Apalagi 1 porsi bakso bunting hanya dijual dengan harga Rp15.000 saja. Ibu Sutarman, salah satu pelanggan asal Jember ini, mengaku sering datang ke kedai bakso milik Siska ini. Karena selain unik, rasa kuahnya sangat lezat sehingga membuatnya ketagihan. Sering datang ke kedai ini? Sering. Karena masakan di sini cocok dengan lidah saya, dengan selera saya, sehingga saya kalau makan siang suka ke sini. Jadi di sini ada menu spesialnya, mungkin bakso bunting ini ya. Kemudian di sini ada bakso sumur. Jadi namanya itu memang dibuat yang spesial supaya ini melekat di hati konsumen, ya kan. Ada bakso keju. Jadi kalau dibelah seperti ini, keluar kejunya meleleh. Wih, gila sedap. Wih, gila, kalau rasanya mantap. Rasanya mantap karena saya sudah langganan di sini. Pak Siska sudah lama jual bakso ini? 6 bulan. Sudah 6 bulan ya? Pak yang punya inisiatif bakso apa namanya? Bunting. Bakso bunting ini inspirasi dari mana? Kebetulan ada temen, jadi itu dari luar kota. Kasih masukan, di sana itu ada namanya itu bakso beranak. Karena bakso beranak sudah banyak yang pakai, jadi saya pakainya yang bakso bunting aja. Bakso bunting. Ya. Di dalamnya ada apa saja? Telurnya itu telur ayam 1, ada telur puyuhnya 2, sama ada pentol yang kecil-kecil itu ada 7. Ada cincangan daging juga. Oh gitu ya. Per porsi berapa harganya? Harganya 15.000 karena saya pikir harga 15 itu cukup ekonomis untuk masyarakat di sekitar sini ya. Jadi saya pakai harganya itu yang harga 15.000. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Nah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam sepekan kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Rati Purwa beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1TV.